Dan sebenarnya tuh proses kurasinya itu seperti apa sih Kak sebagai kurator sekaligus juga programmer, director? Prinsip utamanya apa tuh yang dipegang dalam menjadikan oke, film ini jadi pilihan yang akan dihadirkan di JAV? Sebenarnya lebih ke, jadi kan kalau di JAV itu kami berangkatnya dari ada 5 orang tim selektornya, termasuk saya jadi berlima gitu ya. Terus biasanya kami akan berdiskusi. Jadi buka pendaftaran dulu, setelah ditutup, terus kami berdiskusi. Memang selama pendaftaran itu kami kayak punya sistem penilaian yang cuma 3 gitu. Jadi yes, no, maybe gitu. Oke. Sebenarnya kita nggak pernah nulis kayak kriterianya apa sih yang harus kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari diskusinya adalah lebih soal pasti ceritanya, bentuknya, sama soal konteks yang mau dibawa sama sutradaranya sih sebenarnya. Aku bingung deh, sebenarnya JAV itu masuk kategori, kan mereka pasti daftarin dong. Sampai kita daftar, terus dikurasi, baru ditonton. Iya. Kalau pendaftaran kan belum ditonton, kan belum masuk kurasi kan. Jadi gini, sistemnya, jadi di JAV yang paling dominan adalah dari base-nya dari pendaftaran. Oke. Kita punya website gitu, namanya Film Freeway, yang memang sering dipakai sama festival-festival lain juga sebenarnya. Mereka submit, terus memang ada screenernya, jadi udah langsung. Oh, udah ada. Jadi kita nontonin tuh satu-satu misalnya filmnya. Nanti dari situ kita obrolin lagi. Tapi juga ada di luar pendaftaran yang misalnya dia diputar di Cannes misalnya. Oh iya, betul. Terus kita nonton kayak menarik deh gitu. Boleh nih, boleh bonjuk nih nih ya. dicoba untuk didatengin ke JAV gitu. Jadi semuanya pasti ditonton dulu, baru kita diskusiin. Panjang juga perjalanannya ternyata Panjang. Nontonnya aja panjang berjam-jam. Apalagi proses sampai akhirnya, oke ini boleh juga nih. Iya. Tapi itu kemungkinan bisa terjadi. Bisa. Tidak harus dari pendaftaran. Bisa. Bahkan kayak misalnya ada festival-festival yang nggak populer gitu sebenarnya. Atau filmnya nggak populer, tapi dia misalnya diputar di festival Anta Berantah mana gitu. Terus kita nonton, seru banget gitu filmnya. Terus kita coba aja gitu. Berarti itu hak prerogatif dari pihak tim dari programmer, director itu untuk, oke ini boleh deh masuk. Iya. Wow, sekuat itu ternyata ya posisi Kak Mamat dan teman-teman. Iya. Balik lagi bareng gua Mora, masih di Mora Show. Yeay! Ayo penonton bayaran kerja, tepuk tangan yuk. Wow, hari ini spesial banget karena gua kedatangan salah satu orang yang ada di garis depan dalam mempromosikan sinema Asia dan Indonesia untuk audiens global yang lebih luas. The one and only, Kak Alexander Matius alias Kak Mamat. Thank you, Mora. Welcome home, Kak. Iya, nyaman ya? Ya, nyaman sekali. Nyaman sekali duduk sini. Tapi nanti diskusi kita sepertinya tidak akan jadi nyaman. Aduh. Karena kita akan bongkar-bongkar di sini, Kak Mamat. Kak Mamat, terima kasih. Thank you banget. Dan Kak Mamat ini sangat profesional. Katanya infonya habis dari rumah sakit ya, Kak ya? Karena Mama lagi sakit, tapi kita harus bekerja tetap. Ya. Kita harus mengatur waktu dengan baik. Bener. Kak Mamat, ini adalah pertama kali aku kenal secara personal, kita ngobrol bareng. Dan sebenarnya aku kepo banget nih. Sebenarnya Kak Mamat ini, kan aku sering lihat seliweran lah di seputar film sinema ini lah ya. Khususnya kemarin aku sering lihat kakak tuh di JAV kemarin, aku datang. Dan lumayan cukup riwah. Sebenarnya boleh share sedikit nggak sih, sebenarnya Kak Mamat ini tuh di JAV itu perannya apa sih Kak? Sebelum kita bahas lebih dalam lagi nih tentang JAV. Di JAV, posisiku sebenarnya program director. Ya. Program director sebenarnya intinya adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi program di JAV. Jadi filmnya apa, programnya apa, jurinya siapa, jadwalnya gimana. Benar. Itu tanggung jawabnya ke program director. Jadi isiannya tuh sebenarnya mostly isiannya adalah tanggung jawab aku sebagai program director gitu sih. Sekaligus sebagai kurator berarti ya. Di mana itu harus benar-benar mempertanggungjawabkan film-film apa aja yang selayaknya di ajang festival film ini. Dan sebenarnya itu proses kurasinya itu seperti apa sih Kak sebagai kurator sekaligus juga programmer, director? Prinsip utamanya apa tuh yang dipegang dalam menjadikan oke, film ini jadi pilihan yang akan dihadirkan di JAV? Sebenarnya lebih ke, jadi kan kalau di JAV itu kami berangkatnya dari ada 5 orang tim selektornya, termasuk saya jadi berlima gitu ya.
Terus biasanya kami akan berdiskusi. Jadi buka pendaftaran dulu, setelah ditutup, terus kami berdiskusi. Memang selama pendaftaran itu kami kayak punya sistem penilaian yang cuma 3 gitu. Jadi yes, no, maybe gitu. Oke. Sebenarnya kita nggak pernah nulis kayak kriterianya apa sih yang harus kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari diskusinya adalah lebih soal pasti ceritanya, terus bentuknya, sama soal konteks yang mau dibawa sama sutradaranya sih sebenarnya, director statement-nya gitu-gitu. Jadi kayak gitu, bisa kayak misalnya, jadi kan nanti ada beberapa program, jadi film ini akan masuk kemana sih yang lebih cocok misalnya. Itu selama proses kurasinya kayak gitu, proses seleksinya. Jadi lebih banyak ngobrolnya sih jadinya, Diskusi nonton dan nonton kemudian ya ngobrol gitu kalau di JAV. Seru juga ya, ternyata berarti bisa dibilang si 5 orang ini adalah orang-orang yang pertama kali yang nonton sebelum film itu rilis di seluruh bioskop gitu ya, Kak ya? Iya, lebih ke, kalau JAV kan konteksnya nanti akan diputar di JAV. Oke. Berarti kayak, kan nanti misalnya filmnya tuh kan nggak harus film yang, kita harus menyasar ke world premiere atau Oke. Indonesian premiere. Sebenarnya nggak pernah ada diskusi itu soal, ya? karena kita kan festivalnya di ujung tahun sebenarnya. Betul. Di akhir kemarin ya, pertama kali film Aryo Bayu waktu itu pemerannya. Iya, Samsara. Samsara, betul. Nah, kayak misalnya kayak gitu. Terus juga ada beberapa film yang sebenarnya mungkin udah tayang di festival sebelumnya, misalnya. Oke. Atau sebenarnya sudah pernah tayang di bioskop, tapi ternyata kayaknya pas pendaftaran, dia daftar dan oke gitu. Jadi, nggak menutup kemungkinan untuk itu. Atau beberapa film pendek, dokumenter yang udah pernah muter secara independen, itu juga bisa dimasukin. Jadi, kita nggak pernah yang harus premier gitu. Dan pas udah nonton kayak gitu, jadinya pas dilihat, oh beragam juga gitu bentuknya. Jadi, baru setelah itu kita semacam ada yang memperkenalkan ke penonton JAV. Mungkin penonton JAV kan kayak, ini film apa ya gitu, nggak tahu gitu. Ada yang sampai di titik yang mungkin lebih populer yang misalnya dia diputar di festival dunia mana gitu. Di sirkuit festival. Misalnya di Busan atau Cannes. Kita coba minta screenernya nonton satu-satu. Kalau oke, ya kita cobalah untuk bisa nggak nih diputar di festival di JAV gitu. Baru bisa kayak. Jadi ada yang memperkenalkan benar-benar baru banget, ada yang kayak pengennya penonton jadi bagian dari sinema dunia yang sama gitu, di tahun yang sama gitu. Kayak gitu sih sebenarnya prinsipnya. Sebenarnya sesederhana itu ya, tapi di saat mengkurasi tidak semudah itu pastinya. Betul, karena jumlahnya banyak kan. Berapa banyak, Kak? Tahun ini in total 894. Tahun lalu 784. Itu film panjang, campur pendek? Enggak, campur pendek. Film panjangnya ada berapa, Kak? Kayak film panjangnya di atas 100 sih. Oh my goodness. Artinya 100 film itu harus Kak Mamat dan tim tonton. Iya. Sepenuhnya. Iya. Berarti itu, aku bingung deh. Sebenarnya JAV itu masuk kategori, kan mereka pasti daftarin dong. Sampai kita daftar, terus dikurasi, baru ditonton. Iya. Kalau pendaftaran kan belum ditonton, karena belum masuk kurasi kan. Jadi gini, sistemnya, jadi di JAV yang paling dominan adalah dari base-nya dari pendaftaran. Kita punya website gitu, namanya Film Freeway, yang memang sering dipakai sama festival-festival lain juga sebenarnya. Mereka submit, terus memang ada screenernya, jadi udah langsung. Oh, udah ada. Jadi kita nontonin tuh satu-satu, misalnya filmnya. Nanti dari situ kita obrolin lagi. Tapi juga ada di luar pendaftaran yang misalnya dia diputar di Cannes misalnya. Oh iya, betul. Terus kita nonton kayak menarik deh gitu. Boleh nih ya. Dicoba untuk didatengin ke JAV gitu. Jadi semuanya pasti ditonton dulu, baru kita diskusiin. Oh gitu. Panjang juga perjalanannya ternyata panjang. Nontonnya aja panjang berjam-jam. Apalagi proses sampai akhirnya, oke ini boleh juga nih. Kita hadirkan ke JAV dulu nih, untuk penonton bisa tahu ternyata ada film yang mungkin sebenarnya nggak masuk di kategori yang bagaimana kita sebutannya pegangan buat dalam film yang ditayang di festival ini gitu ya. Tapi itu kemungkinan bisa terjadi, tidak harus dari pendaftaran. Bisa. Bahkan kayak misalnya ada festival-festival yang nggak populer gitu sebenarnya, atau filmnya nggak populer, tapi dia misalnya diputar di festival Anta Berantah mana gitu. Terus kita nonton seru banget gitu filmnya. Terus kita coba aja gitu. Berarti itu hak prerogatif dari pihak tim dari programmer director itu untuk oke, ini boleh deh masuk. Wow, sekuat itu ternyata ya posisi Kak Mamat dan teman-teman. Wow, berarti karena saking banyaknya film-film yang masuk dari yang pendaftaran maupun yang sudah masuk di
International Film Festival. Gimana akhirnya JAF ini punya akhirnya kurasi yang cukup kuat dan punya khas Asianya seperti JAF namanya. Gimana cara akhirnya tim director program dan juga kurator dalam menjaga keseimbangan nih antara film Indonesia, film lokal, regional sampai ke film internasionalnya? Karena kan kita secara ya kalau bisa Indonesia lah lebih banyak ya, tapi kan harus balance nih. Iya. Nah dari POV kalian seperti apa? Sejujurnya nggak pernah kayak misalnya kita harus mengutamakan Indonesia. Jadi Tidak ada. Jadi positioning Indonesianya tuh setara sebenarnya Setara. dengan negara-negara Asia yang lain. Memang ada beberapa program yang misalnya kita starting di 2022 apa 2022 deh kalau nggak salah. Ya. Itu ada program yang misalnya namanya Emerging misalnya. Waktu itu diskusinya adalah lebih ke kok selama ini yang masuk ke kompetisi yang mendaftar sebenarnya yang untuk film pendek itu nama-nama yang lebih profesional gitu loh, udah sangat pengalaman Udah gitu senior misalnya. lah kita bilang gitu ya. Jadi secara quality udah pasti jadi Teruji jomplang gitu ya? gitu kan. Oh, iya, iya. Jadi kayak misalnya takutnya proporsinya nama-nama yang sebenarnya sudah dikenal atau Ya. sudah berpengalaman itu yang akan terus masuk kan. Mengingat Oke. standarnya jadi berbeda gitu Kekhawatirannya. kekhawatirannya. Oke. Dan memang acap kali tuh sering sekali Terjadi. namanya gitu. Oh, Kayak oke. misalnya, oh ada film pendek si ini dan kualitasnya emang bagus. Bukan berarti kayak misalnya nama yang udah pengalaman sama dengan film yang bagus. Enggak juga gitu. Ya. Tapi mostly yang daftar ke JAF kadang-kadang kayak gitu. Nah, kekhawatirannya adalah kok nggak ada yang nama baru. Oke. Nah, pas 2022, 2023, itu akhirnya kita memutuskan bikin program namanya Emerging, khusus filmmaker Indonesia, pembuat film pendek, yang nggak pernah filmnya diputar di JAF. Oke. Jadi setiap tahun, kita punya 10 orang baru gitu di JAF, at least. Oke. Dan itu harus masuk dalam kategori yang newcomer lah ya, ceritanya Iya. nggak itu lu lagi nih film lu lagi gitu ya. Jadi kayak misalnya kan, jadi JAF setidaknya punya 10 nama baru gitu di festival gitu. Nah, itu khusus Indonesia. Tapi sebenarnya kayak misalnya main competition, Ya. lebih pertanyaannya lebih ke ada nggak nih dari Indonesia misalnya. Oke. Tapi bukan berarti kayak jumlahnya kita harus balance Indonesia lebih banyak. Tapi secara pendaftaran juga Indonesia emang paling banyak, Paling banyak, gitu. betul. Dan mungkin secara jumlah keterpilihan juga Indonesia lebih banyak. Ya, bukan berarti karena disengaja gitu ya. Betul. Kayaknya. Karena memang yang daftar lebih banyak Indonesia gitu. Iya. Oke. Dan ada beberapa kayak misalnya film-film yang misalnya at least dia mau tayang gitu. Dan filmnya oke nih kayaknya buat diperkenalkan publik lebih awal. Ah, Itu memang dari Indonesia ya nggak apa-apa juga gitu. Oke. Jadi ya singkatnya sebenarnya nggak pernah ada kita harus balance ya, misalnya kita punya 200 slot misalnya. 200 slot penayangan, 100 atau lebih dari 100 Indonesia, sisanya nggak pernah gitu sih. Oh, oke. Karena memang nggak ada indikasi yang harus mengutamakan si ini ataupun si itu ya. Betul. Jadi kita equal semuanya ya, baik itu Asia, yang Indonesianya, regional maupun yang internasionalnya. Ya bahkan sejak awal kita juga mencegah untuk melihat sebenarnya filmmaker ini daftar, jadi kayak misalnya kita buru-buru nonton terus diutamakan misalnya. Justru ya. Nggak pernah justru. Nggak pernah ya. Jadi kayak harus fair gitu. Misalnya di main competition pun tahun lalu, 2 tahun yang lalu, Ya. itu filmmaker yang mungkin di industri bukan well known artis gitu. Oke. Yang nggak populer mungkin orang tahu ya. Iya, gitu ya. jadi kayak mungkin di kalangan eksperimental teman-teman tahu gitu. Oke. Tapi dia masuk main competition dan menang waktu itu. 2018, Judulnya Monisme. 2023. 2023. 2023. Ya, 2024 Bukan, dari Jepang soalnya yang menang. Gitu. Jadi gitu sih sebenarnya kalau di JAF. Oke. Wah, seru juga ya. Gue ngebayangin gitu kalau jadi Kang Mamat dan tim ya. Gila. Itu gue harus nonton berapa taruhlah 50 deh setengahnya minimal gitu ya. Berarti itu 50 film itu diselesaikan berapa lama setelah mereka mendaftar tuh kalau dari Kang Mamat? Jadi Harus nonton bareng kah sama 5 orang ini atau memang personal? Oke, lu tonton nanti personal filmnya. sih. Jadi kayak misalnya strateginya adalah jangan nunggu sampai pendaftaran ditutup. Oke. Karena kan periode pendaftaran tuh panjang. Misalnya kita biasanya dari akhir Februari atau awal Maret sampai Juli akhir. Oke. Nah, kan pasti ada yang mendaftar tuh selang itu. Dicicil jadinya. benar. Dicicil. Memang kita udah tahu nih prediksinya. Pasti di tanggal 31 Juli itu banyak banget yang Numpuk. daftar. Jadi kita udah mulai mencicil dari awal nih. Oke, jadi nggak gitu. terasa berat kayak langsung Iya. habisin berapa
10 misalnya sehari kan berat juga, jadi takutnya jadi nggak objektif dalam menilai gitu. At least kayak jam kerja aja sih, semaksimal mungkin 8 jam kali ya nonton Iya. gitu. Tapi enaknya nonton ya. Nonton. Cuman tantangannya adalah karena filmnya banyak banget ragamnya Iya. dan beragam kualitasnya, jadi tuh Menariknya di kadang-kadang menariknya di situ. Kadang-kadang kita happy karena menemukan bagus lagi gitu, Iya, ternyata iya. yang kita nggak ekspektasi Expect benar. bagus. Tapi juga kelelahannya tuh karena misalnya aduh kualitasnya jelek banget misalnya. Secara beruntun tuh kita nonton itu kan lumayan capek bete sebenarnya. ya, lebih ke nguras energi nggak sih? Iya. Jangankan kurator Kak, kita aja penonton umum kalau lagi aduh koreng banget lagi di film Iya. itu nguras energi loh Kak. Aduh perasaan capek gue hari ini nggak ngapa-ngapain nonton doang. Ternyata memang ya menariknya justru di situ ya dengan berbagai genre, warna dan cerita itu ya kan akhirnya bikin kita tuh oke, seru juga nih akhirnya film gitu ya. Dan untuk kurasi di tahun ini Kak, ada kira-kira benang merahnya atau tema tersendiri nggak? Kalau tahun lalu kan ada ya metanoia ya kalau nggak salah. Pertemuan kalau nggak salah, pertemuan Iya. antara filmmaker dengan penontonnya, masa lalu dan masa depan, bahkan ya pertemuan lah bagaimana sih kita akhirnya bertemu lah akhirnya di JAF, kita yang nggak kenal akhirnya ternyata ketemu di situ gitu. Kalau tahun ini kira-kira benang merahnya apa nih? Ada nggak yang benang merah tertentu yang mau ditonjolin di tahun 2025? Sebenarnya lebih ke kalau tema setiap tahun kan selalu ada tuh. Ya. Namanya tahun ini Transfiguration. Transfiguration. Jadi kayak ya transfiguration dari transfigurasi pasti Iya, kan. iya, Jadi kayak kita sebenarnya lebih ke reflektif kali ya melihat 20 tahun JAF ini karena festival film di Indonesia tuh nggak mudah sebenarnya. Soal sustainability, soal regenerasi penonton misalnya. Karena umur 20 tuh kayaknya udah terlalu istimewa sebenarnya. Festival film di Indonesia agak sukar untuk bisa berumur panjang sebenarnya. Dan JAF sampai di titik ini tuh berarti udah termasuk pencapaian yang kayaknya udah luar biasa gitu sebenarnya. Jadinya kita merefleksi kembali jika misalnya dulu JAF dimulai pasti dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada sampai di titik hari ini yang banyak banget penonton baru yang kemudian baru hadir ke JAF kayaknya pasca pandemi gitu. Iya betul. Terus melihat festivalnya se-festif ini gitu. Terus jadi kita juga mengevaluasi lagi kayak misalnya kita sudah berkembang sejauh apa dan akan berkembang sejauh apa lagi gitu di kemudian hari gitu sih sebenarnya. Kalau jadi kayaknya mungkin lebih ke reflektif kali ya tahun ini dan sekaligus celebrate bahwa gila 2 dekade yang nggak nyangka gitu sebenarnya. Iya. 2 dekade itu kan kalau kita punya anak mungkin udah Kuliah semester berapa tuh Kak? udah Udah mau lulus ya, mau ke 21 udah mau lulus bener. udah dewasa sebenarnya, udah menjelang dewasa gitu. Udah mateng lah ya. Iya. Dan akhirnya ternyata di tahun ke-20 ini 2025 ini akan menjadi sebuah refleksi terhadap kesemuanya lah ya berarti Kak, bukan terhadap penonton dan filmmakernya tapi juga secara apa ya bisa dibilang ya, bukan secara dari pihak tim juga kan, karena ini bagian dari refleksi kita juga dalam penyelenggara. Iya. Begitu gak sih? Iya, dan misalnya sampai kita tag nih kita diskusi soal opening gitu, kita pengen menghadirkan kembali seperti apa sih nuansa di tahun 2006 waktu itu di edisi pertamanya JAF 2006, misalnya. yes. Terus juga kita ada beberapa program yang kayak misalnya kayak khusus untuk, karena kita punya program kayak film-film klasik gitu namanya Rewind. Sebenarnya pas bikin ini edisi 20 tahun, pengen deh bikinnya ikonik yang kayak misalnya ini film dari 10 tahun yang lalu dengan angka-angka cantik gitu loh, 15 tahun yang lalu, bener. 20 tahun yang lalu gitu. Seru sih, betul. Jadi lumayan banyak juga, ada lebih dari 5 film kayaknya tahun ini untuk Rewind gitu, dan itu yang selalu juga kita kasih ke penonton untuk di-hint dari awal. Kita ada film ini nih, dan selalu kayaknya 2 tahun berturut-turut kayaknya kita langsung promoin klasik film gitu. Oke. Jadi menarik sih sebenarnya tahun ini tuh, dan tentu saja nggak cuman soal kita bagaimana kemudian flashback, tapi juga kita ngobrolin soal misalnya kebaruan gitu. Ternyata tuh kita juga bikin ada beberapa program baru, misalnya kita mencoba untuk memformulasikan khusus untuk film-film eksperimental, itu nanti ada segmen sendiri baru tahun ini. Terus ada soal branded content misalnya. Kan ada beberapa brand yang kemudian kayaknya dilihat dari beberapa tahun belakang, brand ini bikin film pendek misalnya kan. Terus bikin konten-konten. Nah, itu kita pengen juga ada satu
namanya Resonance. Tahun ini juga ada yang musik. Jadi kayak misalnya teman-teman yang bikin lagu album kan suka juga bikin film pendek. Nah, itu Benar. juga diputar gitu-gitu. Berarti itu salah satu pembaruan juga ya, di mana beberapa tahun terakhir itu nggak ada sama sekali. Bahkan Belum. tahun lalu kayaknya juga nggak ada ya kayak. Nggak ada. Aku lihat nggak ada sih tahun lalu. Terus juga misalnya yang baru juga sebenarnya tahun ini merefleksikan juga soal kita kan punya kompetisi khusus Indonesia namanya Oke, Indonesian iya benar. Screen Awards. Tahun demi tahun tuh kayaknya ada 6 penghargaan sebenarnya. Jadi semacam kompetisi untuk film Indonesia tapi jurinya bukan orang Indonesia. Oke. Jadi perspektifnya dari orang luar semua nih Oke, gitu. independen banget nih ya pokoknya. Yang mungkin kayak jarang nonton film Indonesia dan Iya, segala iya. macam. Tahun ini nambah jadi total tahun ini ada 10 kategori gitu. Wow, Termasuk dari yang kayak sebelumnya? misalnya 6. Oh, dari 6. Jadi kita nambah di musik, sound, production design, sama poster. Poster. Oh, poster juga Iya. include ya. Tapi itu juga menarik sih poster. Karena kayaknya Jeff juga pas dicek ke belakang tuh selalu mengajak non film untuk ikut serta gitu loh. Jadi lintas kesenian sebenarnya. Oh iya ya. Jadi kayak misalnya 2 tahun yang lalu, iya kita mulai cinematic concert misalnya. Jadi ada pertunjukan musik di dalam bioskop. Oke. Oh, yang Tahun lalu Sala Priadi Iya, benar, sama Sala Kunto Priadi. Aji. Yes. Ya. Jadi kemudian kan setiap tahun artworknya selalu dengan seniman yang berbeda. Itu kan kayak misalnya ya kita bekerja sama teman-teman di Seni Rupa gitu. Jadi kayak gitu sih sebenarnya. Selalu gitu. berarti tahun ini akan jadi sesuatu yang baru yang fresh banget nih ya Kak ya. Beban banget ya. Gak sabar jadinya. Cepet dong bulan akhir November. Karena kalau kita selalu ngomongin Jeff tuh punya memori yang berbeda-beda gitu. Karena khususnya Jeff ya, gue nonton film ini nih. Walaupun kayak kemarin yang baru tayang nih, kayak misalnya Tumbal Darah, kayak apalagi banyak kan. Iya, Udah iya. aku tonton beberapa tahun lalu tuh. Ada juga mungkin belum tayang tahun ini kayak Yohana. Seperti Samsara juga belum ya. Samsara belum reguler. Belum reguler, betul. Crocodile Tears. Crocodile Tears sampai kita undang Kak Ismet dan teman-teman sampai akhirnya belum, tapi akhirnya kita mengingatnya jadi sebuah memori gitu. Iya, iya. Seru banget ya, akhirnya gue jadi orang yang pertama yang nonton ini, salah satu orang yang cukup satu kebanggaan juga sih sebagai penonton umum gitu ya. Kalau kurator mungkin ya memang sebagai tanggung jawab gitu. Kalau kita sebagai awam itu kayaknya gila, gue happy banget ya, apalagi bisa nonton Samsara duluan gitu. Jadi kayak Iya, iya. ngebekas gitu loh Kak. Nah, Jeff itu punya kekuatan itu yang akhirnya nyampe itu kayaknya everlasting. Aduh, Iya. mau tahun berapa juga kayaknya, aduh gue inget lagi tahun ini. Terlepas film apapun itulah. Memang sebenarnya paling nggak sebagai at least pas jadi program director gitu ya, Iya. sebagai programmer tuh sebenarnya harus bisa membaca, misalnya karena ini kebutuhannya kan festival. Iya, Jadi ini bukan cuma nonton dan pulang sebenarnya yang harus disiasatin. benar. Misalnya dalam scheduling gitu, kan kita juga harus mengantisipasi misalnya penonton nih ada kemungkinan akan nonton 4 kali dalam 1 hari misalnya. Oke. Bagaimana ya kira-kira dia akan memilih tontonannya gitu. Oke. Itu juga sebenarnya harus didesain gitu. Jangan sampai misalnya kalau misalnya filmnya tuh based on-nya popularity misalnya, itu kan akan jadi lebih kayak ya udah kita nonton festival yang ini. Tapi kalau misalnya kita kasih twist sedikit bahwa ini ada unknown film yang mungkin kalian dari sinopsisnya menarik ya, kita coba nonton gitu. Iya, iya. Ternyata ada pengalaman audiovisual yang berbeda gitu yang mungkin jadi ingat gitu. Iya benar, jadi memori. Terus jadi kayak misalnya kalian jadi berkenalan dengan filmmaker yang mungkin kalian nggak tahu dan kalian pengen ikutin lagi filmmaker di karya berikutnya Betul. gitu-gitu. Terus kita juga ngobrolin soal gimana sih experience selama di festival di Empire tuh akan kayak gimana. Bener-bener gitu. seru banget deh. Iya, jadi kayak namanya festival harus festif gitu. Iya. Jadi sebenarnya bukan cuma nonton film dan selesai gitu. Iya, bersenang-senang. Kita Iya. banyak lah ya, nggak hanya bener-bener nggak cuma bertemu dengan sineas-sineas, tapi banyak lah hal yang akhirnya kita bertemu hal-hal baru di situ gitu. Experience-nya bukan cuma sekedar nonton film doang. Nah, tapi tentang pemilihan film nih, kita balik ke pemilihan film Kak. Jadi seberapa besar sih sebenarnya konteks sosial politik dalam nentuin akhirnya pilihan ini ada di Jeff? Itu akan berpengaruh besar juga nggak Kak? Berpengaruh. Kayak misalnya di konteks tahun ini ada satu film yang kemudian akhirnya diputuskan untuk enggak karena isu soal Israel misalnya. Lebih ke kayak misalnya ada orang yang pro Zionis nih gitu. Iya. Kayak misalnya
aduh enggak deh gitu kayak misalnya. Benar. Dan di satu sisi yang lain juga kayak misalnya tahun ini kayaknya ada 3 film yang ngobrolin soal Palestina gitu. Oke. Dan diputar di festival-festival lain juga, maksudnya di festival dunia gitu. Terus juga kita ngobrolin soal kita nggak pernah kayak misalnya pengen untuk kelompok yang eksklusif aja gitu. Jadi teman-teman yang kelompok inklusif tuh juga jadi penting gitu. Misalnya teman-teman disabilitas gitu, itu juga kayak misalnya kita ada program sendiri gitu. Dan banyak macam sih. Jadi kita nggak pernah kayak misalnya harus dan harus membaca isunya juga gitu. Apakah misalnya isunya relevan? Apakah ini sensitif? Itu juga kan akan jadi pilihan di kurasi sebenarnya. Oke. Dan kalau kita sebagai penonton awam nih Kak ya, kan beberapa bulan terakhir kalau kita ngomongin dari awal tahun sampai sekarang bulan Oktober ya Kak, akhir, itu kan kita selalu, kan aku kan bahas film di TikTok ya Kak, itu komen-komennya selalu bilang, aduh horor lagi kayak gitu ya. Kalau dari POV Kakak nih sebenarnya, perkembangan sinema Asia kita, ada sinema Indonesia kita ngomongin ya, tapi nanti kakak juga bisa secara global sinema Asia itu dalam beberapa terakhir tahun ini nih Kak, itu dari sisi gaya cerita dan gaya bertutur dalam filmnya itu menurut kakak seperti apa sih dalam kita ngomongin 10 bulan terakhir deh. Lebih ke sebenarnya bahwa ketika kita ngobrolin, let's say misalnya orang tuh langsung melihat banyakan film horor misalnya. Bener, horor di Indonesia lagi gitu kan. ya. Tapi mungkin itu kekuatannya kita yang nggak perlu juga kita Harus hindari ya. kayak misalnya kita harus deny gitu. Bahwa memang banyak banget film horor. Secara kuantiti memang banyak banget film horor. Iya. Akan tetapi misalnya dalam beberapa bulan belakangan kayaknya tren untuk horor secara jumlah juga mulai mengendur gitu loh. Iya. Di samping kayak misalnya di satu sisi juga udah mulai banyak sebenarnya kalau kita lihat justru ada banyak eksperimentasi misalnya kayak misalnya Jumbo, yes. Jumbo Panji Tengkorak, kemudian ada Juki dan ada Warkop juga yang bikin animasi gitu di tahun yang sama misalnya. Terus juga ada musikal kayak misalnya Rangga Cinta. Jadi eksperimentasi ini yang kemudian misalnya di akhir tahun juga ada action kayak Timur gitu. Itu sih yang kemudian jadi kayak sebenarnya lebih bervariatif sih sebenarnya justru. Dan justru lebih banyak juga apresiasinya kayak misalnya kita nggak pernah menyangka kayak misalnya film animasi adalah film terlaris Indonesia sepanjang masa gitu. Itu kayaknya di mindset kayaknya nggak akan jauh sekali lah pokoknya. Iya, terus terlebih itu cerita original gitu. Betul. Biasanya kan kebanyakan ceritanya adaptasi. Misalnya. Based on apa? Dan Indonesia tuh kalau misalnya lagi di luar negeri juga lagi senang banget dicek sama negara yang lain karena memang secara pasca pandemi bounce back-nya kan cepat banget gitu. Sedangkan di negara lain sebenarnya masih struggling dengan angka penonton ke bioskop gitu. Cuman ya itu challenge-nya kayaknya di tahun depan juga akan banyak non horror gitu ya. So far ya kayak misalnya ada film Children of Heaven misalnya adaptasi dari MD. Kemudian juga Nawila misalnya film anak-anak yang lagi dibikin sama Visinema yang Children of Heaven ya. Yes. Terus ada Joko juga coba bikin drama kemarin baru announce. Oh iya gitu. bener, yang posternya kayak animasi itu ya. Iya. Bener. Jadi kayak sebenarnya seru bahwa secara kuantiti memang film horor mungkin, tapi film horor yang seperti apa dulu nih gitu, karena film horor juga banyak banget bentuknya gitu. Beragam sekali ya. Dan ya nggak apa-apa selama kualitasnya oke, dan justru yang harus dikejar kan semakin banyak variasi, dan banyaknya variasi itu yang harus didukung sih sebenarnya gitu, ketimbang kayak misalnya mengeluhkan bahwa satu genre yang lebih dominan gitu. Benar. Jadi kayak kalau di film yang lain ya itu aja yang disupport gitu, fokusnya ke situ aja gitu misalnya. Gitu. Nah itu kan sinema Indonesia. Kalau untuk sinema Asia gimana menurut kakak? Asia sih sebenarnya lebih ke dalam beberapa tahun terakhir mungkin yang paling kuat adalah keinginan untuk co-production antar negara. Jadi kayak itu kayaknya udah mulai terlihat bahwa ini kekuatan kolaborasi nih sebenarnya Asia yang paling kuat. Jadi kayak misalnya negara-negara Indonesia juga termasuk, misalnya ada beberapa film yang misalnya tahun lalu Crocodile Tears dia kolaborasi dengan beberapa negara kan. Betul. Nggak cuma negara Asia tapi juga dengan negara Eropa, dan itu yang kemudian dilihat dunia juga gitu. Semangat kolaborasi ini sih sebenarnya
di kalangan teman-teman festival, film-film yang dibuat misalnya untuk festival tuh kuat banget di beberapa tahun belakangan. Terus juga soal mulai banyak eksperimentasi sih. Dan makin kesini kayaknya merasa durasi juga makin panjang gitu. Iya. Bikin film tuh kayak udah mendekati 120 menit dibandingkan 90 menitan gitu. Bener-bener, kayak udah jarang ya kayaknya ya. Jarang banget. Minimal 100 nggak sih? Iya, tahun ini tuh juga berasa kayaknya nih bakal pulang lebih malam deh setiap harinya. Iya, karena bener. filmnya panjang-panjang Bener. gitu. Tapi film pendeknya bagus-bagus. Iya. Jadi kan kita misalnya setiap tahun jumlah film yang masuk ke JAV itu kan meningkat sebenarnya kan. Terus ketika misalnya kita obrolin ya film panjang, mungkin lebih sulit film panjang, lebih sulitnya film panjang adalah kita punya kuota sekian gitu. Ya. Tapi lebih sulitnya film pendek adalah kita punya kuota sekian dan itu kurang. Nah, Jadi kayak, wah banyak banget film yang bagus ternyata gitu. Jadi terutama dari Asia sih memang bagus-bagus banget. Jadi kayaknya masa depannya justru lebih kayaknya menjanjikan karena banyak banget short filmmaker yang bagus banget dari Asia sebenarnya. iya ya. Wow, seru-seru nih, jadi makin gak sabar ini. Oh, makin gak sabar, makin bener-bener menanti-nantikan lah ya, karena banyak hal baru yang bakal, khususnya mungkin 2026 masuk kurasi pendaftarannya banyak yang bagus-bagus ya, apalagi film pendek juga. Iya. Tapi kita ngomongin selain filmmaker, salah satunya adalah pendatang baru nih Kak, sutradara. Kan banyak nih kalau kita lihat tuh udah pada banyak yang masuk ke festival film internasional gitu. Sebenarnya kalau dari kacamata Kalamat, apa sih akhirnya mereka yang buat menonjol? Mungkin kita Indonesia nggak semenonjol itu, ternyata mereka di luar justru wow diakui sekali gitu. Sebenarnya apa sih yang buat mereka akhirnya selain karya dari mereka tuh, kenapa di kita tuh nggak semenonjol itu dianya seperti itu? Kayaknya mungkin juga kita nggak terbiasa dengan ini ya, nggak terbiasa dengan bentuk film yang berbeda. Yes. Karena Sesuatu yang baru tuh kayaknya asing gitu ya. ya karena keragaman ruang putarnya gitu ya. Let's say misalnya bioskop yang jaringan gitu, bioskop komersial. Memang ada beberapa kan, kayak misalnya ada 5 mungkin di Indonesia, tapi isinya sama gitu. Iya. Jadi kayak sebenarnya tuh Bukan mirip tapi sama ya kayak. sama, karena ibaratnya gini, kayak misalnya ada beberapa franchise, ada beberapa nama restoran A, restoran B, restoran C, tapi menunya sama. Apa yang berbeda ya? Iya, Cuma beda nama restoran doang kan? Kayak misalnya yang justru dibutuhkan adalah kesempatan yang bentuk film yang berbeda ini buat ketemu penontonnya gitu. Iya. Dan harusnya sifatnya nggak yang kayak misalnya setahun sekali lewat festival, tapi lebih reguler gitu. Harusnya ya. Sehingga itu jadi terbiasa sih sebenarnya, orang jadi ada nih film-film kayak gini gitu, ada kesempatan untuk nonton. Iya. Kayak misalnya kan sebenarnya film-film yang lebih ke misalnya di festival kok kayaknya cepat banget di bioskop karena dia harus berkompetisi dengan film yang lain gitu. Dia berada di kolam yang sama gitu. Iya. Dan sistemnya kan ya tentu saja karena sistemnya adalah basisnya industri, maka siapa yang paling banyak penonton ya dia yang akan lebih bertahan. Iya, bertahan. Yang memenangkan pertarungan ini gitu Iya, ya pasti yang film yang kayak gini mungkin startnya dengan jumlah show yang lebih dikit, Yes. penontonnya juga terbatas, ya pasti akan lebih cepat di take out untuk diganti dengan film yang lain minggu depannya Bener-bener. gitu. Tapi tidak berarti itu punya kualitas yang jauh lebih buruk Betul. atau di bawahnya gitu ya kayak. Betul. Karena kita bermain dengan angka dengan Iya. penonton. Iya. Bukan dengan hanya karena kan selera ya, balik lagi ke nonton selera. Mungkin menurut aku bagus, menurut yang lain enggak kan. Dan ya terbentuknya kan pasti ke penonton kita nggak tahu ya. Kadang-kadang menurutku ketika nonton di bioskop kayak bentuk experience pertama kayak karena itu pengalaman yang berbeda sama escape aja dari dunia mereka. Bener. Jadi kayak mungkin nggak tahu ya, penonton kita nggak terbiasa untuk datang kemudian aduh udah datang bayar mikir gitu loh. Yang berat Rumit lagi, gitu, iya. Jadi hidup ini udah berat kok dikasih begini mungkin gitu kan. iya, jadi kayak misalnya mungkin lebih ke aduh dibaca berita horor gue pengen termanifestasi lewat audiovisual makanya horor jadi dominan misalnya. Bisa juga gitu. Iya sih. Tapi kalau dari kacamata JAV itu sendiri ya kayak, itu gimana sebenarnya posisi sinema Indonesia itu di landscape Asia ini Kak? Kawasan Asia. Film Asia. Ya yang pasti yang pertama tadi dipandang secara industri karena bounce back itu, kemudian juga karena Jumbo breaking the box office record itu juga kemudian jadi semacam wah apa ini Apa gitu nih, kayak liriknya udah animasi melek gitu ya. dan segala macam. Ya kemudian juga
kayaknya beberapa tahun, kayak misalnya tahun ini juga kita punya produser namanya Yulia Evena Bara gitu, EB juga sering banget jadi juri tahun ini Iya. di berbagai macam festival, kayaknya lebih dari 4 festival ada kali ya. Wow. Termasuk di waktu di Saya Mandela Critic di Cannes, terus juga ada beberapa kemudian ada di Jav Market juga yang kemudian bisa membawa project-project yang kemudian ada di Jav Market ke market yang lain gitu. Jadi itu yang kemudian itu kan sebenarnya starting point di mana kemudian konten dari Indonesia bisa berkenalan di dunia global gitu. Jadi posisinya sih sebenarnya menurutku justru sangat-sangat ini ya, sangat-sangat lagi baik banget gitu. Sehat ya? Lagi sehat banget, dan sebenarnya yang dibutuhkan justru adalah keseriusan dan konsistensi support dari government sih justru untuk bisa sustainability atau lebih dari ini. Iya. Karena kalau enggak, ini jadinya cuman dalam periode tertentu aja nih yang bisa lenyap dalam sekian waktu aja Hilang sih. gitu aja ya jadinya ya. Berarti memang harusnya pemeran pemerintah harusnya juga jauh lebih kuat ya. Karena kalau kita berkaca ke Asia lain, misalnya kayak Korea gitu ya, ya kan full support ya dari pemerintahnya sampai akhirnya di industrinya khususnya film, nggak cuma film lah ya, sekarang melebar musik dan lain-lain akhirnya berkembang pesat. Dan harusnya Indonesia bisa jauh lebih dari itu nggak sih Kak? Iya, karena dalam konteks misalnya industri film nggak bisa kayak misalnya hanya orang-orang industri yang bergerak gitu. Sebenarnya hampir sama dengan misalnya festival gitu. Sustainability-nya tuh di dunia pun ada keterlibatan pemerintah sebenarnya. Misalnya dalam konteks pendanaan yang pasti gitu-gitu dan atau regulasi atau bantuan dan segala macam dalam rupa apapun. Gitu ya. Iya, dan itu memang harus ada keterlibatan nggak cuma dari penonton dan penyelenggara gitu, misalnya di festival atau pelaku industrinya gitu, tapi juga ya government juga harus serius untuk bisa punya program yang jelas dan konsisten gitu. Oke, nah kita juga penasaran nih, ada beberapa pertanyaan, gimana cara membedakan Jav ini melihat film Asia dibanding festival lain di kawasan Asia? Gimana ya? Nah ini, gimana cara Javnya itu akhirnya bisa melihat film Asia ini dibandingin festival lain mungkin yang tapi masih di kawasan Asia. Nah, tapi kalau misalnya Jav itu kayaknya memang sejak awal fokusnya di Asia. Iya. Cuman memang di beberapa tahun akhirnya melebar ke Asia Pasifik. Kenapa ke Asia? Karena punya relevansi yang lebih kuat dibandingkan misalnya benua lain, tentu saja gitu. Misalnya kalau kita bandingin dengan Eropa, mungkin Indonesia agak berjarak lebih jauh gitu dibandingkan misalnya Iran misalnya. Iya. Jadi memang fokusnya tuh di Asia dan sejak awal memang fokusnya di sinema Asia dan mencoba menghadirkan sebenarnya ada berbagai macam negara meskipun tidak disengaja ya kadang-kadang. Berbagai macam negara yang kayaknya dulu pas awal banget gitu ya. Pertama soal relevansi, kedua soal kita bisa nih bikin kayak gini. Oke. Karena deket banget gitu. Itu sih kemudian dan kayaknya Jav juga menghasilkan beberapa filmmaker gitu. Berangkat dari panitia maupun dari penonton sebenarnya. Jadi kayak misalnya dan kita berjejaring bahkan kayak berangkat misalnya dari penonton nggak ya? Iya, kayak misalnya ada yang nonton Jav, oh, gue pengen nih misalnya suatu hari kayak inspiring gitu. Dan itu terjadi nggak cuman misalnya kalau penonton mungkin mostly di Indonesia, tapi kalau filmmaker tuh ada beberapa kalau misalnya ngelihat nama-namanya tuh justru film pendeknya mulainya dari Jav. Terus sekarang misalnya akhirnya nembus misalnya festival besar dunia gitu. Jadi kayak terobosannya itu sebesar itu ya. Iya, jadi bukan kita cuman udah bukan lagi soal mungkin berangkat dari hal yang kecil kayak misalnya kita mendingan Asia aja deh pertama karena gampang juga dihubungin. Deket juga. Dulu kan kayak misalnya akses kalau misalnya kita pakai seluloid mungkin secara kiriman tuh jadi lebih murah gitu misalnya. Terus secara konteks juga mirip-mirip gitu. Sama soal ini aja soal bahwa kita bisa bikin bentuk yang kayak gitu karena mungkin budgetnya mirip-mirip gitu misalnya. Jadi kayak misalnya ini achievable banget buat dijadiin inspirasi dan mungkin direplika ulang dengan berbagai macam inspirasi gitu. Sekarang jadinya tuh kayak apa ya? Jadi semakin kuat aja kita kalau ngobrolin Asia gitu. Iya. Jadi kayak sedekat itu ya, sekental. Iya. Jadi kayak gitu sih paling ya kalau ngobrolin Asia. Beberapa festival mungkin yang berbeda banget sama kita ya Europe on Screen gitu karena yang satu Asia, yang satu Eropa gitu. Tapi
kontrasnya jelas ya. Tapi mostly festival-festival yang lain yang ada di Indonesia kayaknya dia tidak spesifik ke country-nya gitu. Jadi spesifiknya mungkin lebih general atau isu base atau bentuknya gitu. Atau mediumnya gitu. Jadi mungkin itu sih yang membedakan ya. Karena memang fokusnya di Asia sih. Nggak ada yang lain. Ya, namanya sesuai dengan nama ya kayak. Iya. Namanya udah JAV. Dari awal ya kan? udah itu. Iya. Betul. Nah tadi Kak Mama kan sempat mention itu tentang penonton nih. Berangkat dari penonton. Nah kalau kita ngomongin penonton nih Kak. Kalau kemarin ke JAV beberapa kali gitu. Kita melihat kalau penonton itu kan bener-bener yang datang ke JAV adalah orang-orang yang bener-bener kritis Kak. Memang beragam sekali ya. Tapi mereka jauh lebih kritis dibandingin mereka yang datang ya ke premier lah ya. Kita sebut gitu. Dan gimana sih secara dari POV JAV ini akhirnya bisa bukan menyeimbangkan lah ya, bisa dibilang berjalan bersamaan antara edukasi sinemanya itu sendiri dengan entertain festivalnya itu sendiri gitu. Itu sih sebenarnya kita juga nggak pernah mengkonsepkan kita harus menyasar demografi penonton ini karena sebagai kurator pun atau mungkin pengelola festivalnya semua berangkat dari penonton kan. Jadi kayak kita bahkan di tim kurasi kita udah mulai kayak misalnya berpikir ya pasti dari perspektif penonton, kita sebagai penonton juga gitu, dan kita pengen ngasih sesuatu yang lebih beragam gitu. Nah mungkin terlihat kritisnya penonton di JAV itu karena memang kita berusaha untuk misalnya nggak ada keberjarakan antara si pembuat filmnya dengan penontonnya juga, sehingga ada ruang yang cukup untuk mereka bertanya gitu. Tanpa harus di-judging kayak misalnya pertanyaannya kok aneh banget gitu. Nyerang malah lebih ke personal malah. Iya, jadi dan ada beberapa kayak misalnya kan programnya nggak cuma pemutaran tapi juga misalnya ada special program yang isinya talks, workshop gitu-gitu. Jadi di situ letak edukasinya sih ke publiknya gitu. Terus dengan kehadiran film-film yang beragam yang mungkin juga kayak misalnya ini film apa sih gitu, aneh banget gitu. Justru itu jadi variasi perspektif gitu loh ke penonton secara nggak langsung. Kayak misalnya mungkin kita terbiasa nonton film yang kita suka aja gitu. Misalnya drama aja gitu. Atau kita suka romcom semua terus, gitu. Tapi misalnya once udah di festival dan berusaha kayak misalnya itu kan pilihan lagi ya ke penonton, dan penontonnya berusaha untuk mau coba nonton film ini. Terus mereka kayak merasakan experience yang ya either positif atau negatif, tapi itu jadi pengalaman buat mereka. Sehingga dengan keragaman perspektif itu sih sebenarnya kritisismenya penonton tuh jadi kayak makin meningkat dan tajam aja sih. Bener lagi. Sebenarnya berarti nggak difokuskan ke situ sebenarnya kayak karena sebenarnya sebagai penyelenggara gitu kita menghadirkan ini film festival Asia yang benar-benar memang awalnya berangkat dari penonton. Kalau ditanya nih kita sebagai penonton apa sih yang lu mau? Nah itulah yang kalian sodorkan ke para penonton inilah ya. Iya, karena intinya adalah ketika kita ngobrolin soal penonton, at least sejak after pandemi, lebih ke penontonnya ini tuh kita pengennya dia tidak inklusif bahwa penonton JAV tuh harus penonton yang sinefil mentok gitu. Kayak iya sih, walaupun di kenyataan kita ketemu yang sinetron mentok ya. Betul. Tapi justru kayak misalnya lebih in general aja sebenarnya orang yang pengen nonton film aja. Yang suka nonton film aja gitu. Sesimpel itu ya kayak. Iya, dan kami tuh percaya bahwa setiap orang tuh punya ekspresinya masing-masing gitu. Terlepas dari kayak misalnya mungkin ada film yang buat orang kenapa film sepopuler ini gitu ya dari Indonesia misalnya bisa masuk gitu. Di antara misalnya banyak film yang kayak misalnya lebih artsy atau lebih ini. Tapi bahwa itu ruang pertemuannya justru. Kayak misalnya penonton yang kayak misalnya nggak pernah ke festival sama sekali. Terus dia mau nonton karena nonton film populer ini. Terus dia datang ke festival, merasakan festivalnya, terus dia melihat film lain dan kayaknya tertarik, kayaknya film ini lucu deh. Secara misalnya dilihat dari sinopsisnya, dilihat dari fotonya, terus dia mencoba, itu udah menjadi bagian penonton yang lain lagi tuh. Jadi dia merasakan festivalnya, dia menjadi bagian dari festival. Nah itu yang kayak kemudian seperti involve ya mereka ya, ternyata secara nggak langsung. Jadinya festival ini nggak cuman eksklusif untuk segelintir orang, tapi festival ini untuk banyak orang gitu. Iya. Tapi kalau dari JAV tersendiri dari kakak khususnya programmer, gimana cara akhirnya JAV ini bisa ngejaga agar program JAV ini tuh bisa tetap relevan dengan kaum muda? Karena kan orang-orang
muda ini nih yang terus bikin hype ini terus naik, dan filmnya itu akan, kalau di TikTok gitu ya, kalau umur-umur 20-an tuh oh lu suka nonton ini ya, hype-nya kena. Gitu kan, kayak kemarin kita ngomongin film apa ya? Sore, itu kan range-nya 20-an tahun kan. Kebanyakan penontonnya tuh kalau kita ngomongin statistik, kayaknya kita lihat secara kasat mata di bioskop tuh umur-umur segitu gitu. Dan gimana cara akhirnya JAV ini bisa menjaga agar program JAV ini tuh tetap bisa relevan sama kaum muda ini, dan terlepas ini udah 2 dekade loh gitu. Karena kan artinya udah regenerasi nih, udah berubah nih gitu. Sebenarnya nggak pernah diniatkan untuk susah sih, kayak misalnya gini, menjadi relevan tuh susah banget sebenarnya untuk dalam konteks kita bikin program terus membaca penonton yang mungkin generasinya udah berbeda gitu. Yeah. Tapi sebenarnya ada rasa yang tertular kayaknya deh, kayak misalnya kita yang misalnya at least yang dikurasi atau teman-teman yang menyelenggara festival tuh suka banget sama nonton film gitu. Kita tuh punya hasrat untuk berbagi keriaan ini sebenarnya. Jadi kayak itu mungkin yang tertular gitu, dan itu kayak lintas generasi sih kayaknya ya. Kalau aku dari umum sih kayaknya gitu sih, kayak karena kan semangat itu nular ya. Jadi orang-orang yang dari situ akhirnya kita juga nular. Emang seseru apa sih JAV gitu. Yeah. Walaupun kita nggak dapet tiketnya gitu ya. Ya habis lagi, tinggal paling bawah. Aku juga dapat kemarin. Aduh, nonton gak ya? Tapi suka hype-nya gitu. Ih, ada bangga tersendiri semangatnya. Iya, dan kayak misalnya mungkin ya relevansinya adalah lebih ke at least secara tim selektor gitu ya, yang memilih filmnya. Kita nggak pernah untuk kita harus menyasar Gen Z gitu misalnya. Segmentis lebih umur banyak sekian Gen Z, gitu iya. Tapi tuh justru mungkin yang jadi lebih kenanya, lebih berdampaknya adalah panitianya mungkin ada yang Gen Z gitu. Sehingga dia menjadi relevan sebagai gimana cara bikin festival ini. Jadi representatif ya. Iya, jadi kayak welcome banget nih buat Gen Z gitu. Jadi mungkin lebih ke festivalnya itu sendiri sih gitu sebenarnya, dibandingkan kayak film-filmnya. Film-filmnya tuh kayak bakal akan tetap ini deh, tetap yang kayak tetap bisa diterima oleh generasi apapun misalnya. Tapi bagaimana kemudian, karena film tanpa menyelenggarakan festivalnya itu nggak bisa dipisahin gitu. Itu kalau misalnya persatuan ya kayak. Iya, kalau misalnya filmnya oke gitu misalnya, tapi nggak ada nuansa festival sama sekali. Ya kayak datang ke bioskop aja terus pulang sebenarnya kan. Spesial ya jadi kayaknya. Jadi mungkin itu sih, mungkin nuansa itu yang mungkin diterjemahkan dengan baik. Gitu ya. Iya, diterjemahkan dengan baik di misalnya di sosial media, mungkin cara berkomunikasi. Bener. Kayak bagaimana kemudian menyambut orang-orang ini, bagaimana kemudian ngelihat layouting gitu-gitu. Itu sih, atau nongkrong-nongkrong misalnya. Itu kultur-kultur kayak gitu sih sebenarnya yang justru itu lebih dari sekedar nonton film, dan itu yang mungkin diciptain sama teman-teman yang justru kita panitianya beragam banget umurnya gitu. Oh gitu, ngaruh juga sih. Dan nyampe ke filmmaker juga. Contoh kayak kemarin, kayak habis nonton film apa ya, habis itu di luar ya udah nongkrong aja Mas Tata sama Derby, kayak kita ya udah tadi habis nonton apa ya? Akhirnya jadi cerita, seru juga tuh filmnya. Jadi kayak walaupun kayak nggak ada gap, tapi tetap respectful juga, tapi kita masih menikmati dari festival itu sendiri, nggak terasa kayak ada gap jauh gitu loh Kak. Nah itu aku rasain sebagai penonton luar lah gitu. Dan kayaknya tuh yang menular ke generasi-generasi lain, nggak hanya di kaula muda gitu ya. Kayak misalnya kan mungkin tahun lalu yang lebih shocking adalah ada film RMBTS misalnya. Kayak nggak kayak kenapa gitu, kayak gitu. Kok ada di festival film gitu. Kok ada film RMBTS, tapi filmnya emang oke gitu, dan justru itu nggak ada pembeda gitu sebenarnya di JAV. Jadi nggak pernah ada tembok bahwa kita di sisi yang ini muter filmnya, nggak pernah. Jadi memang justru di sisi yang ini harus ada, iya, dan sisi ini harus ada. Jadi semuanya bisa excited sama festivalnya sih. Nah, aku penasaran juga nih, ada nggak kira-kira film atau momen tertentu ya di JAV tahun ini yang bener-bener ngewakilin semangat festival JAV 2025? Nang, berat ini, berat. Film atau momen deh, jangan dua-duanya biar gak berat jawabnya. Apa ya? Kalau film ada? Gak pernah. Itu sebenarnya balik ke susah tuh, kayak misalnya kita yang seleksi terus kita kayak gak objektif gitu gak sih? Iya, dan gak pernah kayak ada tujuannya gitu loh. Gak pernah ada tujuannya. Momen berarti supaya penonton itu momen ya. Momen tertentu di JAV tahun ini kira-kira yang akan mewakili benar-benar semangat festival dari JAV yang transfigurasi ini. Iya, yang pasti opening dan closing aja udah kayak opening itu karena ini sampai di titik ini ya, kita ngobrolin soal bagaimana kemudian menghadirkan kembali misalnya
menghadirkan kembali si nuansa festivalnya. Sementara di closing adalah sesuatu yang baru, fresh, karena kita akan muter film yang bisa dibilang world premiere lah gitu di JAV. Terus juga apalagi ya sebenarnya? Bingung ya? Iya bingung karena Pokoknya ini representatif dari Jepang ini deh, semangatnya tuh dapet banget gitu. Atau mungkin dari ratusan film yang kakak tonton itu kayaknya, oh ini kayaknya cocok banget nih. Ada nggak kira-kira? Nggak usah sebut mention judulnya, tapi kira-kira ada nggak? Mungkin itu yang akan ditayangkan. Tapi sebenarnya yang korek terus ya. yang justru menarik paling enggak kayaknya kalau film panjang kita menemukan film-film yang bernuansa remaja tuh banyak banget yang bagus. Oh iya. Jadi kayak coming of age gitu. Seru banget di tahun ini gitu sebenarnya. Mungkin kayak nggak tahu ya. Jadi kayak misalnya apakah ada nuansa hasrat kemudaan ini yang kemudian pengen menggelora gitu kayak kok tiba-tiba banyak banget film ini dan itu nggak disengaja. Mungkin yang nggak disengaja ya. Pas gitu ngelihat kayak ya banyak juga banget, ya. Gitu ya. Ternyata ini mencerminkan juga untuk semangat festival tahun ini 2 dekade ini ya. Cocok ya, representatif untuk mewakili 2 dekade ini. Terus mungkin kayak ini ya, mungkin terkesan kayak lebih so asik ya, tapi kayak tapi memang gitu. Ada beberapa yang kayak misalnya kayak tadi Rewind itu kayak misalnya ada yang film tahun 2000 gitu. 25 kayak semuanya celebration something gitu loh. Bahkan cinematic concert pun sebenarnya lumayan bisa dibikin notes-nya tuh lebih kayak celebration juga karena tahun ini kan kita akan mengundang White Shoes, ada Clubhouse Company di dalam dan White Shoes itu kan album pertamanya 2005, jadi 20 tahun. Terus juga jadi kita akan bikin sebelum mereka manggung itu akan muter film mereka juga. Jadi filmnya nggak baru-baru banget sebenarnya, tapi ceritain soal bagaimana kemudian White Shoes dan Cikini gitu dan bagaimana tentang konser mereka di Cikini waktu itu yang konsernya tahun 2015 ternyata. Jadi 10 tahun yang lalu sebenarnya konser itu gitu, konser homecoming-nya mereka. Jadi ada nuansa kayak flashback tapi ya gitu deh. Gitu deh. Nanti ditunggu aja ya. Oke, sebelum kita closing, ini kayaknya pertanyaannya agak klise, tapi aku juga kepo. Sebenarnya apa nih secara personal Kak Mamat harapan untuk terhadap film Asia, khususnya film Indonesia, minimal 5 tahun ke depan lah kira-kira? Stabil. Yang pasti. Secara angka atau apa? Kalau misalnya di industri, tentu saja setiap tahunnya bisa secara persentase market share terhadap film luar lebih besar setiap tahunnya. Karena kita sekarang posisinya memang market share-nya film Indonesia lebih besar dari film luar. Tapi mungkin harapannya 5 tahun ke depan itu terus terjaga dan persentasenya makin nambah. Jumlah penonton film Indonesia juga makin banyak. Amin. Terus banyak film yang lebih bervariasi. Beragam ya. Dan kemudian itu diapresiasi dengan misalnya banyak orang yang nonton film itu di bioskop gitu. Jadi sehingga sebenarnya secara industri akan makin memicu orang-orang yang pengen kayaknya bikin film yang berbeda nih menjadi sesuatu gitu ketimbang kita pakai pattern yang sama gitu. Kalau di levelnya udah di sirkuit Asia atau dunia sih sebenarnya lebih ke semakin banyak yang bisa disupport sebenarnya untuk bisa berangkat belajar, kemudian bahkan bisa berkolaborasi, bahkan bisa diputar di festival dunia yang lebih konsisten di setiap tahun gitu. Jadinya kayak misalnya mata dan representasi Indonesia tuh terlihat jelas banget di dunia bahwa ini negara yang selalu ada di dalam semua kegiatan festival film atau acara film di dunia aja sih. Gitu. Bebas aktif ya. Bebas aktif. Nggak cuma politik ya Pak ya. Tapi industri kita film harusnya bisa sebebas aktif itu. Harusnya, itu goalnya ya Kak ya. Oke, terakhir kira-kira nih Kak, kalau boleh pilih satu kata untuk ngegambarin JAV tahun ini kira-kira apa dan kenapa? Untuk kita closing. Transfiguration. karena itu temanya. Dan kenapa tema itu diambil? Tadi makanya nonton di pertengahan kita udah bahas. Iya, balik lagi. Jadi udah sampai di sini titik ini. Kenapa Transfiguration? Balik lagi. Lu tonton aja terus berulang-ulang pokoknya ya. Pokoknya gue juga udah gak sabar banget ke JAV karena tahun lalu tuh jadi JAV yang spesial juga buat gue karena banyak kegiatan yang gue bisa ikutin di sana, bisa ambil bagian walaupun kecil, tapi gue cukup bangga, khususnya di JAV Market. Dan tahun ini juga, JAV Market
tipis aja kali Kak sebelum closing. Job market ini akhirnya tahun kedua akan ada lagi Kak? Ada. Akan ada lebih di awal tahun ini, di 29 November sampai 1 Desember. Festivalnya di 29 November sampai 6 Desember. Oke, sama berarti kurang lebih. Tempatnya sama. Sama. Ih, seru deh. Jadi pengen cepet-cepet. Karena itu pengalaman pertama aku banget Kang Ahmad. Karena ngeliat, oh Jamar gini ternyata. Mereka juga baru pertama kali kan. Namanya kan baru tahun pertama. Bahkan kayaknya market film Indonesia yang spesifik tuh pertama ya Jav Market. Pertama banget. Jadi bener-bener tuh ngerasain yang pertama tuh kan yang baru tuh bener-bener lu belum pernah kan. Tapi buat lu yang belum dapat kesempatan itu tahun ini ada ya kan. Tahun ini ada. Makanya rame-rame ke Jav. Gue dukung banget buat kalian yang bukan cuma nonton aja tapi lu banyak bangun sesuatu yang baru, dapetin experience baru, relasi baru karena akan ada banyak sesuatu baru yang lu bakal dapetin di tahun ini di Jav di tahun ke-20 2025 ini. Yes. Thank you banget. Kak Mamat udah datang. Kalau butuh bantuan untuk memeriahkan Jav Film Festival, butuh MC kita hadir cepat. Butuh promo di TikTok, ada Mora, gampang gitu. Yang penting kita dukung industri perfilman Indonesia. Sekali lagi Kak Mamat, thank you sekali. Thank you. Sudah datang jauh-jauh dan hujan, meninggalkan ibu di rumah sakit. Cepat sembuh orang tuanya. Terima kasih. Dan semangat bekerja. Sampai ketemu di Jav tahun 2025. Yeay.